Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana bulan kemarin sudah kita bahas sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pembahasan seputar cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah ibni Wahab an Yunus an ibni Shihab an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min waraqin wa kana fasuhu habasyian. Wa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yahtatimu bihi wa la yalbisuhu. Wa qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari qala haddatsani Abi an Tumamah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun syatrun wa Rasulullah syatrun wallahu syatrun. Wa qala haddatsana Ishaq ibni Mansur qala haddatsana Sa'id ibnu Amir wal Hajjaj ibni Minhal an Hammam an ibni Jurayj an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Baik, sebelum saya terjemahkan, beripun ada keributan di belakang kelihatannya. Baik, jadi sebelum kita berbicara tentang cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bahas terlebih dahulu jari, karena cincin itu ada di jari. Berbicara tentang jari, di jari kita itu ada kuku. Jadi kuku bagian dari jari. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan, dari jari kita bisa tahu betapa besar karunia nikmat Allah kepada kita. Bagaimana tidak, kalau bapak-bapak sedang gatal, tidak ada alat yang paling hebat untuk menghilangkan rasa gatal itu kecuali jari. Kecuali kuku, maaf. Jadi kuku bagian dari jari. Nah, kuku itulah alat terbaik untuk menggaruk saat kita sedang gatal. Dan hebatnya lagi, ketika kuku terus memanjang dan harus dipotong, ternyata Allah tidak memberikan rasa sakit saat kuku itu dipotong. Coba seandainya kita diberi rasa sakit, pasti kita akan stres seumur hidup. Berarti ini bagian dari karunia Allah yang sangat agung. Kemudian jari bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanfaatkan untuk beribadah. Berbeda dengan umat Nabi Nuh alaihi salam. Karena Allah berfirman, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Kalau Nabi Nuh sedang berdakwah, sedang ceramah, umat Nabi Nuh itu menjadikan jari diletakkan di lubang telinga supaya yang disampaikan oleh Nabi Nuh tidak mereka dengar. Jadi sebagai bentuk pelecehan, penghinaan mereka kepada Nabi Nuh, setiap Nabi Nuh berdakwah maka mereka meletakkan jari di lubang telinga. Nah,
Bagi kaum muslimin jari itu spesial. Maaf kelihatannya di belakang dari tadi ribut terus ya, maaf ini. Karena bapak-bapak anteng Pak, bapak-bapak anteng sekali. Sementara di belakang, nah dibuka aja Bu, Pak. Nah, saya setuju. Lebih-lebih kalau bisa pembatas ini ditiadakan aja lebih bagus lagi, insya Allah. Baik, masya Allah. Mas Effendi sudah melakukan tindakan yang diperlukan, masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dari jari ada pembahasan 5 jari ini mana jari yang terbaik. Maka jawabannya jari terbaik adalah jari telunjuk. Kenapa? Jari telunjuk inilah yang kita angkat untuk menunjukkan bahwa Allah satu saat duduk at-tahiyat. Meskipun tidak ada satupun dalil yang jelas kapan jari telunjuk itu diangkat. Jadi Bapak tidak perlu ayal-ayalan, diangkat itu kapan? Imam Malik mengangkat dari awal, begitu at-tahiyat langsung diangkat. Sementara Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengangkatnya saat ucapan syahadat. Meskipun di sini berbeda lagi, apakah saat asyhadu atau ketika illallah kata Allah baru diangkat. Berarti kalau Bapak mengangkat dari awal mengikuti Imam Malik. Kalau mengikuti Imam Hambali saat asyhadu. Kalau diangkatnya saat illallah berarti mengikuti Imam Syafi'i. Tapi intinya adalah jari telunjuklah yang diangkat, bukan jari tengah, bukan jari manis. Termasuk ketika khatib menyampaikan khutbah dan khutbah itu ditutup dengan doa, maka cara mengangkat yang sahih bukan mengangkat kedua telapak tangan tapi mengangkat jari telunjuk. Karena Bishr, seorang sahabat, melihat khalifah sedang khutbah Jumat. Begitu khutbah ditutup dengan doa, dia mengangkat kedua telapak tangannya. Bishr langsung berdiri. Qabbahallahu hadaini al-yadataini al-qasirataini. Semoga Allah memburukan kedua tanganmu. Coba Pak Presiden langsung dikritik oleh seorang ulama, didoakan jelek. Padahal Pak Presiden sedang berkhutbah, menutup khutbahnya dengan doa, langsung dikat. Semoga kedua tanganmu diburukan oleh Allah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula wa asyara bisababati. Aku sebagai seorang sahabat melihat Rasulullah ketika berdoa menutup khutbahnya tidak lebih dari mengangkat jari telunjuk. Baik, dalil yang lain adalah ternyata ketika Bapak berdoa mungkin memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamat ketika hujan sedang turun ba'da asar di hari Jumat, kan biasanya bapak-bapak begini, sesekali boleh berdoa dengan mengangkat jari telunjuk. Karena ada satu riwayat an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu marra alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi usbu'ai. Aku sedang berdoa mengangkat kedua jari telunjukku. Jadi jari telunjuk kanan dan kiri sama-sama diangkat. Tiba-tiba Nabi lewat, beliau bersabda, ahid ahid, cukup satu saja yang diangkat. Jadi Bapak jangan bingung kalau ada orang sedang mojok begini ngangkat jari telunjuk, itu bukan Petro, dia sedang berdoa. Jadi salah satu sunnah berdoa selain mengangkat kedua telapak tangan, boleh mengangkat jari telunjuk. Termasuk agungnya jari telunjuk
kita bisa manfaatkan untuk media pengobatan ketika kita menengok saudara kita sesama muslim yang sedang sakit. Jari telunjuk dibasahi dengan lidah, ditempelkan di tanah, kemudian ditempelkan di tempat yang sakit sambil membaca bismillahi dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina, tanah yang ada di negeri kami tinggal. Biri koti ba'dina, yang sudah bercampur dengan air liur. Yusfa sakimuna, penyakit ini akan disembuhkan biidni rabbina, dengan seizin Tuhan kami. Jadi yang diletakkan di organ tubuh yang sedang sakit bukan jari tengah, bukan jari manis, bukan jari kelingking, tapi jari telunjuk. Bahkan ketika Rasulullah bicara tentang anak yatim, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, aku dan orang yang ikut memelihara anak yatim di surga sedekat ini, jari telunjuk dan jari tengah. Lagi-lagi jari telunjuk tetap diangkat, sebagaimana jari telunjuk ini dekat dengan jari tengah, itulah dekatnya aku dengan para pemelihara anak yatim. Nah, kemudian berkenaan dengan jari, ada satu pembahasan ketika seorang berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, pakai jari atau pakai biji tasbih. Bagi yang setuju dengan biji-biji tasbih, silahkan buka kitab Riyadhus Shalihin bab zikir, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin wa baina yadaiha nawa au haso. Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang berzikir menggunakan biji-bijian. Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah mengajarkan ada zikir yang jauh lebih hebat daripada yang sedang kamu baca. Beliau mengajari subhanallah adada ma khalaqallahu fis sama wa subhanallah ma adada ma khalaqallahu fil ardi wa subhanallah ma huwa khaliqun, sampai akhir hadis. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya berzikir dengan biji-biji tasbih, dan banyak ulama Saudi tidak mempermasalahkan, seperti Syekh Abdus Salam Abdul Wahid Al-Bali. Di YouTube sering terlihat kalau Bapak ya sedikit tahu bahasa Arab, karena beliau ketika menyampaikan ceramah menggunakan bahasa-bahasa mudah. Bagi lulusan pesantren insya Allah masih bisa dipahami. Beliau membahas itu dan tidak mempermasalahkan. Tapi tetap sebaik-baik zikir menggunakan jari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih bil anamil. Rasulullah kalau berzikir menghitung jumlah zikirnya dengan jari. Dalam riwayat yang lain menggunakan jari tangan kanan. Kenapa? Fa innaha mustantaqat, karena jari-jari ini akan berbicara, memberikan kesaksian, ya Allah saya jari dulu saya gunakan untuk berzikir. Berarti berzikir monggo silahkan yang mau pakai biji tasbih, tapi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk cara adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berkenaan dengan cincin selalu identik di Indonesia dengan mahar, karena Rasulullah memang bersabda iltamis walau khatiman min hadid, berikan mahar kepada wanita yang akan engkau nikahi meskipun dengan cincin dari besi. Jadi mahar identik dengan cincin. Tapi coba kita lihat
beberapa hadis yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min warikin wa kana fassuhu habasyian. Cincin Rasulullah terbuat dari perak. Yang tengah-tengah itu namanya apa, Pak? Ya, batunya. Wa kana fassuhu habasyian. Batu permatanya beliau ambil dari Habasyi, berarti dari Ethiopia. Sementara di hadis di bawahnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fa kana yahtatimu bihi wa la yalbasuhu. Beliau punya cincin dari perak. Cincin itu beliau gunakan sebagai stempel saat mengirim surat, dan cincin itu tidak beliau pakai. Kemudian pada riwayat yang lain, lama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ilal ajam qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun fastana khataman faka'anni angduru ila bayadi fi kafihi. Rasulullah setiap mengirim surat ke raja-raja di luar Arab, beliau mendapatkan masukan, ya Rasulullah, raja-raja itu kalau dapat surat tidak akan dibaca kecuali surat itu ada stempel. Nah, akhirnya Rasulullah minta tolong bikinkan cincin yang cincin itu bisa digunakan untuk stempel. Nah, stempelnya apa? Hadis di bawahnya, kana naqsu khatami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Jadi stempelnya tertulis Muhammadun Rasulullah, di mana Muhammadnya di bawah, di atasnya ada Rasul, di atasnya ada kata Allah. Jadi Muhammad posisinya di bawah. Biasanya kan di masjid-masjid ada tulisan kan, Allah di kanan, Muhammad di kiri, kemudian disejajarkan. Banyak ulama yang datang ke Indonesia mengkritisi seolah-olah Allah dan Muhammad itu sejajar. Maka di sini beliau melarang, karena stempel Rasulullah itu Muhammad posisinya di bawah, di atasnya ada Rasul, di atasnya baru Allah. Jadi Allah tetap posisinya berada lebih tinggi. Baik. Jadi cincin yang beliau miliki ternyata tidak dipakai. Beliau memiliki cincin karena kaitannya dengan stempel. Tapi ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah juga pernah memakai. Cuma kita lihat terlebih dahulu hadis di bawahnya. Kana idza dakhalal khala'a naza'a khatamahu. Rasulullah kalau masuk WC, cincin itu diletakkan di luar. Kenapa diletakkan di luar, tidak dibawa di dalam? Karena di situ ada kata-kata Muhammadun Rasul Allah. Allah inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak berani memasukkan cincin itu ke dalam WC. Berarti WC itu steril dari lafadz jalalah, baik berupa ucapan dan tulisan. Maksudnya begini, bahwa Bapak punya Quran, boleh tidak Quran dimasukkan ke WC? Jelas tidak boleh. Di dalam WC ketika bersin, boleh tidak membaca Alhamdulillah? Jelas tidak boleh. Berarti WC harus steril dari lafadz jalalah, lafadz yang menunjukkan keagungan Allah, baik berupa ucapan atau berupa tulisan. Kemudian hadis di bawahnya, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warakin fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar thumma kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bi'ri Aris naqsuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah memiliki cincin yang digunakan sebagai stempel. Begitu Rasulullah wafat, cincin itu berpindah ke tangan Abu Bakar. Begitu Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar bin Khattab sebagai khalifah, cincin itu dipegang oleh Umar. Saat Umar meninggal dunia, akhirnya ada di tangan Utsman. Nah, pada saat itulah cincin beliau terjatuh di sumur Al-Aris yang tidak jauh dari Masjid Quba. Semenjak itu sudah selesai, tidak ada ceritanya cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cuma sayangnya bapak-bapak, sumur Al-Aris itu ditutup dan sekarang sudah berupa halaman membentang di depan Masjid Nabawi. Padahal kalau kita kan pengennya sumur itu tetap ada, sehingga kita tahu, oh ini toh sumur yang Rasulullah sering datang, di mana Rasulullah duduk, kakinya dicelupkan ke sumur, hingga akhirnya Abu Bakar datang, dipersilahkan duduk di samping Rasulullah. Begitu Utsman datang, dipersilahkan duduk di begitu Umar datang, Abu Bakar, kemudian Umar, bertiga duduk. Begitu Utsman datang dan ternyata diameter sumur tidak cukup, Rasulullah meminta maaf, silahkan Utsman duduk agak sedikit di belakang. Sa'id ibnul Musayyab sebagai perawi hadis ini menutup hadisnya dengan fa'awwaltuha kuburahum, takwil dari kubur ini, takwil dari hadis ini loh kuburan mereka nanti. Dan betul, Rasulullah dikubur di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya Utsman, Abu Bakar kemudian Umar, sementara Utsman agak lebih jauh. Baik, kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dahabin. Rasulullah pernah dulu memakai cincin dari emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi. Beliau memakai cincin itu di jari kanan. Begitu melihat Rasulullah mengenakan cincin terbuat dari emas, fattakhadhan nasu khawatima min dahabin. Orang-orang pun pada ngikut beli cincin terbuat dari emas. Tiba-tiba turun wahyu dari langit, emas tidak boleh dikenakan oleh kaum laki-laki. Wa qala la albasuhu abadan. Beliau pun bersabda, selama-lamanya aku tidak akan mengenakan cincin yang terbuat dari emas. Fatarahan nasu khawatimahum. Seluruh sahabat pun segera melepas cincin itu. Baik, inilah beberapa hadis yang berbicara tentang cincin Rasulullah. Jadi cincin Rasulullah terbuat dari perak, batu permatanya terbuat atau berasal dari Habasyi, berarti Ethiopia. Cincin itu beliau gunakan sebagai stempel. Kalau beliau masuk WC, beliau tidak berani memasukkan cincin itu ke dalam WC, beliau letakkan di luar. Pernah Rasulullah mengenakan cincin dari emas, akhirnya diikuti para sahabat, turun wahyu, emas tidak boleh dikenakan kaum laki-laki. Setelah itu beliau tidak mengenakan cincin sama sekali sampai meninggal dunia. Tapi sayang, di Indonesia kita pernah kapusan cincin batu akik. Akhirnya kan pernah viral. Saya punya tetangga keluar niatnya nawaitu pengen beli batu akik, naik Vixen, dah pergi ke toko tawar menawar, ternyata harganya mahal, harganya semahal senilai Yamaha Vixen. Akhirnya ditukar. Jadi akhirnya dia mengenakan cincin batu akik, Vixen diberikan si pemilik toko, pulang ngojek, ketuk-ketuk pintu, dibuka istrinya, "Loh Mas, Vixennya mana?" "Lagi ijol." Akhirnya pintunya langsung ditutup.
Nah, dulu sampai segitunya orang begitu gandrung dengan batu akik. Tiba-tiba seiring dengan waktu kita tahu bahwa itu hanya ya pinter-pinternya orang Cina berbisnis, akhirnya batu akik sekarang sudah tidak berharga lagi. Baik, cukup insya Allah. Yang punya pengalaman dengan cincin mau ditanyakan atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Monggo yang mau bertanya. Kalau tidak bertanya berarti memang jadwal makan kita akan percepat. Nggih, monggo Pak Sardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zikir dengan jari itu mana yang kita tambah, apakah dengan jari kanan dan kiri atau hanya jari kanan saja? Baik. Yaqidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbiha bil anamili. Rasulullah menghitung-hitung bacaan tasbih dengan jari. Dalam satu riwayat beliau selalu menggunakan jari-jari dari tangan kanan. Inilah sunnahnya. Sunnahnya pakai jari dan jarinya adalah tangan kanan. Ya udah selesai. Saya pernah baca tulisan Ustadz Muhammadiyah, judulnya Perbedaan Antara Salafi dan Muhammadiyah. Nah, di situ dibahas tentang zikir pakai tasbih. Kalau Salafi langsung bid'ah. Tapi kalau Muhammadiyah tidak. Tetap diperbolehkan menggunakan biji-biji tasbih. Wong tadi hadisnya sudah saya bacakan. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa fi yadiha nawa au hasa. Rasulullah ketemu dengan seorang wanita yang sedang berzikir pakai biji-bijian. Rasulullah tidak menegur tapi mengajari zikir supaya zikirnya pahalanya besar. Jadi insya Allah Muhammadiyah tidak membedakan, cuma menggunakan jari itu jauh lebih baik karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara kaidah mengatakan apa? Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk tetap petunjuknya Nabi Muhammad. Jadi tolong jangan diwaleh-waleh ke Pak, yang kalau ada warga Muhammadiyah yang zikir pakai biji-biji, nggak masalah. Ada lagi yang lain dari ibu-ibu? Tadi kan pinter ngomong kan Bu. Nah, kalau bisa pinter ngomongnya itu dilampiaskan dengan bertanya. Baik, kalau tidak ada Pak Sis. Di luar pembahasan. Ya. Ya. Baik, apakah Rasulullah selalu begitu? Yang saya dapatkan adalah hadis riwayat Sunan An-Nasa'i. Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu kana lahu ajru hajjatin wa umratin tamatan. Apabila seorang sholat subuh berjamaah, tetap duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah 3 kali sempurna. Tidak ada satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan, tidak mendawamkan, karena kita lihat di Khulasah Nurul Yakin. Ini kitab sirah
kitab yang membahas tentang perjalanan dakwah Rasulullah. Selama 11 tahun di kota Madinah, beliau mengendalikan 74 kali perang. Coba 11 tahun 74 kali perang. Berarti betapa sibuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa punya kesimpulan, tidak selamanya tiap hari Rasulullah melaksanakan sholat syuruk, karena beliau sering juga keluar kota Madinah untuk memimpin pasukan perang. Baik, ada lagi yang lain? Oke, monggo. Oh, ya, baik. Jadi yang kita kenalkan Badar. Setelah Badar kan Uhud. Setelah Uhud kan Khandaq. Mungkin Bapak pernah tahu perang Tabuk. Oh, Tabuk. Nah, banyak di antara kita bingung. Kalau pengen tahu perang Tabuk, Bapak baca surat At-Taubah. Yang hafal surat At-Taubah, ngerti isinya, surat At-Taubah itu membicarakan tentang peristiwa perang Tabuk. Tabuk itu apa? Sekarang di Yordania. Melawan siapa? Melawan bangsa Romawi. Kemudian apalagi yang ya sedikit terkenal lah, perang Hunain. Perang setelah penaklukan kota Mekah. Hunain itu di mana? Sebelah sananya Arafah. Bagaimana inti dari peperangan ini? Id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian pede, wah kita kan jumlah kita lebih besar daripada musuh. Tiba-tiba musuh melakukan serangan mendadak, umat Islam kocar-kacir pada lari, sampai Rasulullah memanggil Abbas bin Abdul Muthalib, wa kana rajulan sayitan. Dia memiliki suara menggelegar dan dia orator. Dengan teriakannya membuat yang kocar-kacir balik lagi. Akhirnya berkempul bersama Rasulullah, perang pun dimenangkan dan Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang paling banyak itu di perang Hunain. Akhirnya apa? Yang baru-baru masuk Islam, penduduk Mekah, satu orang diberi 100 ekor unta. Abu Sufyan itu baru masuk Islam, diajak perang Hunain, selesai dapat 100 ekor unta. Nah, Abu Sufyan kan orangnya senang diberi. Ya Rasulullah, bapaknya diberi, mosok anaknya tidak diberi. Akhirnya Muawiyah mendapatkan 100 ekor unta. Nah, penduduk Mekah yang baru masuk Islam, satu orang 100 ekor unta. Sementara kaum Ansor, asli penduduk Madinah, seekor kambing pun tidak diberi. Akhirnya kasak kusuk. Loh, Rasulullah ternyata sudah melupakan kita. Kita kan membela beliau. Kita yang senior tidak diberi sedikit pun, sementara penduduk Mekah satu orang diberi 100 ekor unta. Akhirnya kan dikumpulkan, Pak. Begitu dikumpulkan, akhirnya Rasulullah menyampaikan, ayo pilih mana. Kalian seperti orang Mekah, pulang ke rumah masing-masing menggiring 100 ekor unta, atau kalian pulang ke Madinah tidak membawa sedikit pun kecuali Rasul kalian. Mana yang lebih beruntung? Atau udah begini aja, 100 ekor unta silahkan kalian bawa ke Madinah, saya tidak akan pulang ke Madinah lagi, saya akan tetap tinggal di Mekah sampai meninggal dunia. Mana yang lebih beruntung? Pulang membawa unta atau membawa Rasulnya? Seketika seluruh sahabat menangis. Ya Rasulullah, pulang membawa engkau jauh lebih mulia daripada membawa 100 ekor unta. Itu perang Hunain. Ada juga perang Dzatur Riqa. Rasulullah dan para sahabat konsumsinya apa? Konsumsinya adalah daun-daun yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Jadi tidak makan apapun, makannya daun-daun.
Ya suket-suket lah kalau bahasa kita. Kenapa? Sampai akhirnya apa? Hatta in kana ahaduna lanadau kama tadau syat. Begitu kami buang air, kotoran kami seperti kotoran kambing kecil. Kemudian apa? Keras, ya seperti serindela. Itulah kotoran para sahabat, karena tiap hari yang dimakan adalah daun-daunan. Apa itu? Perang Dzatur Riqa. Ada perang Dzatus Sawik. Musuh baru melihat umat Islam, mereka langsung lari supaya kuda tidak punya beban. Akhirnya gandum-gandum itu mereka jatuhkan. Akhirnya perang ini disebut Dzatus Sawik. Sawik itu gandum. Para sahabat mendapatkan limpahan harta rampasan perang berupa gandum. Nah, ini yang banyak umat Islam tidak tahu, termasuk perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang antara umat Islam dengan bangsa Romawi. Berapa jumlah umat Islam? 4.000. Berapa jumlah orang Romawi? 120.000. Coba 4.000 melawan 120.000. Nah, Rasulullah memang tidak ikut perang, tapi Rasulullah mengadakan live di atas mimbar. Rasulullah menerangkan kejadian urut saat itu juga. Rasulullah bersabda, Zaid bin Harisah sekarang sudah terbunuh, padahal itu panglima perang. Dan Rasulullah mengumumkan sekarang panglima perang dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Seisi masjid terdiam. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Ja'far bin Abdul Muthalib juga sudah terbunuh. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abdul Muthalib, kemudian naik lagi satu lagi, lupa lagi. Baik. Nah, kemudian akhirnya panglima perang ini kemudian terbunuh juga, dan Rasulullah mengumumkan sekarang panglima perang dikendalikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid baru masuk Islam, panglima kafir Quraisy pada perang Uhud, kemudian menjadi panglima perang keempat di perang Mu'tah. Akhirnya Khalid bin Walid memberi instruksi kepada pasukan sayap kanan bergerak sambil bergeser ke arah kiri, pasukan sayap kiri menyerang musuh sambil bergeser ke kanan, yang depan mundur, yang belakang maju. Sementara pasukan belakang diminta melempar pasir supaya terkesan ada kepulan debu dari kuda-kuda bala bantuan dari Rasulullah SAW. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang ini tidak terkenal karena bapak-bapak taunya cuma Uhud, Badar, Khandaq, ya udah itu aja. Memang perlu sesekali kita membahas perang-perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu jos, masya Allah. Insya Allah kalau kitab Al-Kabair sudah selesai, kita akan bahas sirah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Isa sudah selesai, baru Nabi Muhammad, dan kita akan menyampaikan tentang perang-perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Cukup, insya Allah inilah kajian kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.